Bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pertama-tama, di awal langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita semua sehat badan, waras pikiran, sehingga kita semua dapat berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya. Juga telah menciptakan langit tanpa tiang, bintang tanpa tali, laut bergelombang dan ikan menari-nari. Salawat dan salam marilah sama-sama kita alamatkan kepada seorang pahlawan revolusi Islam yang lahir di tengah-tengah padang Sahara, yang berpangkat Rasulullah, yang bertitel Habibullah. Beliau anak daripada Abdullah, buah hati daripada Aminah. Siapakah beliau? Beliau yang tak lain dan tak bukan ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawakan kita semua daripada alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, daripada alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kepada al-keluarga dan sahabat beliau yang seiring bahu sayung langkah dalam mempertegakkan kalimatul haqq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita alamatkan kepada ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, dan kepada ulama-ulama yang mu'tabar yang masih bertahan dalam menyalakan obor penerang dalam gersangnya badai yang mencoba memadamkannya. Kata ta'zim dan keikraman saya yang termulia kepada Al-Mukarram Al-Fadil Abu Ya di Lampuh Pala, Walid beserta Abun di Cakbada, Allahumma ghafir lahum. Kata ta'zim dan keikraman saya kepada ayah di Banda Aceh, Abati beserta keluarga, kepada Dewan Guru dan kepada para judi, serta kata ta'zim dan keikraman saya yang termulia kepada hadirin dan hadirah santri Darus Saadah yang insyaallah calon jenazah penghuni syurga. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saya masuki dalam pidato yang berjudul mewujudkan generasi masa depan. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Terpampang di hadapan kita semua antara harapan dan tantangan. Harapannya ialah kita dapat menyaksikan kebangkitan Islam semakin berjalan, masjid-masjid semakin makmur, dan lembaga pengajian agama semakin menjamur. Namun, tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi ialah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam ini, baik itu melalui televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya. Namun, kita tidak perlu khawatir apabila
budaya yang masuk tersebut berdampak positif terhadap kita. Namun jujur sekarang ini dampak tersebut lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif. Contohnya, banyak dari generasi muda kita, terutama anak sekolahan, terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan. Akibatnya, hari demi hari bangsa kita ini makin dekat kepada kehancuran. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk menolong bangsa dari kehancuran ialah generasi muda. Namun begitu, tantangan dan rintangan yang harus mereka hadapi sangatlah berat. Mengingat betapa pentingnya generasi muda dalam pembangunan bangsa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata dengan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kita seharusnya merasa khawatir apabila kita semua tergolong dalam generasi muda yang lemah. Baik itu lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup. Dan yang paling parah ialah lemah iman dan lemah akhlak. Mengapa demikian? Karena apabila itu terjadi, maka kita semua tidak akan pernah menjadi pelopor pembangunan bangsa, melainkan kita hanya akan menjadi penghambat dan penghancur pembangunan bangsa. Sejarah telah mengajarkan kepada kita untuk memiliki semangat yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan agama dan bangsa yang kita berada saat ini. Oleh sebab itu, pepatah mengatakan, Syubbanul yaumi rijalul ghaddi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan bangsa yang adil, makmur dan juga tentram, serta mewujudkan generasi muda dan masyarakat yang agamis, masyarakat yang mematuhi dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat yang memperdalam ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, maka harus melakukan 3 hal berikut ini. Pertama, kedisiplinan, kedua, kejujuran, dan ketiga, pantang menyerah. Kesimpulan pidato saya pada hari yang berbahagia ini ialah keberhasilan dan kerusakan suatu bangsa sangat berpengaruh pada generasi muda. Apabila generasi muda tersebut bersifat disiplin, jujur, dan juga pantang menyerah, maka akan terwujudnya bangsa yang adil, makmur, dan juga tentram. Namun, apabila generasi muda bersifat mudah menyerah dan putus asa, maka bangsa kita ini tidak akan pernah menjadi bangsa nomor 1 di dunia. Hadirin sekalian, hanya sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan dirahmati Allah. Talabah Allah.